Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertama, Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan juga batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Konsep yang kedua, Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan ataupun diwariskan. Konsep yang ketiga adalah Ki Hajar Dewantara menekankan pengajaran dan pendidikan artinya ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin, dan menjadi mandiri. Pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Menurutnya, waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur, lahir, ataupun batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut diselaraskan lebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menggunakan barang-barang sebagai simbol dari ketersediaannya hal-hal yang dapat kita tiru. Namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada,
sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Dalam memaknai kodrat alam, maka konteks sosial lokal budaya peserta didik di Indonesia itu harus ditegaskan. Mengapa? Karena konteks sosial budaya anak di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Selanjutnya, jika melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Salah satunya adalah pandai menggunakan teknologi. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Selanjutnya adalah pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak, atau karakter merupakan sebuah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang peserta didik. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekertinya. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam memerdekakan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan menjadi kemerdekaan orang lain. Terakhir adalah pendidikan sistem Among. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam terkait hal ini, kita harus mengetahui ketiga pengertian terlebih dahulu. Pertama, momong. Momong memiliki arti sebagai merawat dengan penuh ketulusan dan penuh kasih sayang serta mentransformasikan kebiasaan-kebiasaan baik disertai dengan doa dan harapan. Among. Among memiliki pengertian sebagai memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Ngemong. Ngemong memiliki arti sebagai proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga agar murid mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang telah diperoleh sesuai dengan kodratnya. Pendidikan sistem Among menekankan pada proses pembelajaran yang menekankan pada semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah lakunya. Yang kedua, ing madyo mangun kardo, artinya di tengah atau membangun kehendak. Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan juga penuntut. Terakhir adalah Tutwuri Handayani.
Artinya di belakang memberikan dorongan. Guru tidak hanya sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karya, dan rasanya. Wujud kontekstual pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dapat saya pahami dan nantinya akan saya terapkan ketika saya akan menjadi seorang guru, yang pertama adalah menuntun siswa. Artinya, guru harus membimbing siswa ke jalan yang benar dan memberikan arahan kepada siswa agar dia tidak berada pada hal yang salah. Yang kedua, mempertimbangkan kodrat alam dan juga zaman dalam melaksanakan pendidikan. Artinya, guru memberikan pengajaran berbasis budaya dan guru memberikan pengajaran dengan mengintegrasikannya dengan abad 21, yaitu dengan menggunakan teknologi. Yang ketiga, memberikan pendidikan budi pekerti. Artinya, guru harus bisa membentuk karakter dan moral peserta didik, menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai positif dalam perilaku mereka. Dan yang terakhir adalah memberikan pengajaran dengan sistem AMONG, artinya guru harus bisa menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, memberi teladan, membangun kehendak, dan memberikan dorongan kepada peserta didik.